kembali lagi YouTuber Ibu dan orang pakai Repok sejak saya asik. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Pasti baik, semoga ya, amin. Aku doakan semoga baik semuanya. Anyway, gitu buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena aku tahu kalian mungkin bukan ibu-ibu, karena gue sekarang punya subscriber and follower baru, anak ABG gitu, ataupun ibu-ibu lain gitu ya, yang mampir karena mau menungguin review drama Korea yang gue suka gitu ya. Terima kasih loh. Akhirnya sekarang udah ditungguin, Kak, part 2-nya mana review drama Korea yang unyu-unyu, yang gemes-gemes, yang bikin senyum-senyum, bikin ketawa-tawa sendiri gitu ya. Sekarang langsung aja gue akan review ke kalian, gue akan info ke kalian drama Korea apa yang gue suka gitu. Jadi ini gue akan bahas adalah ceritanya antara seorang bos-bos, CEO gitu ya, bersama dengan bawahannya gitu. Anyway, kita langsung aja cerita si bos, CEO, dan si orang kayak percintaan di kantor gitu ya. Langsung aja. Yang pertama ada what's wrong what's wrong with Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? Si yang main, gue sambil baca ya, karena gue harus buka siapa aja pemainnya. Anyway, kalian harus tahu gue itu nggak tahu nama pemain film Korea siapa-siapa aja gitu, karena namanya mirip-mirip dan susah dihafal gitu ya. Maklum udah punya anak, kadang suka lupa-lupa gitu. Jadi pemainnya adalah Park Se-jun. Gue nggak tahu bacanya gimana, Park Se-jun gitu. Nah, ini yang main si Itaewon Class. Jadi sebelum Itaewon Class dia main ini, gemes banget. Gue sih suka ya antara chemistry antara si Park Seo-jun sama Park Min Young. Park Min Young ini yang si ceweknya. Nah, si Park Min Young ini cantik, si Park Seo-jun ini ganteng. Chemistry antara dua-duanya juga oke banget ketika main film ini. Jadi si satu bosnya, satu lagi sekretarisnya gitu. Jadi sekretarisnya tuh waktu itu mau resign tapi dilarang gitu ya. Terjadilah benih-benih cinta asmara, dan ternyata di dalamnya adalah mereka pernah ada masa lalu kenapa. Pokoknya film Korea gitu ya, tiba-tiba panjang ke belakang gitu kan ya. Pokoknya intinya gemes banget, oke banget. Terus endingnya juga oke gitu ya, lumayan menggreget gitu ya. Jadi kalian nonton aja si What's Wrong with Secretary Kim, karena kocak. Terus di dalamnya juga ceritanya ada muter-muter dikit gitu ya, untuk menceritakan masa lalu mereka berdua. Terus tiba-tiba kenapa mereka bisa ketemu lagi dan segala macam. Jadi kalian tonton si What's Wrong with Secretary Kim. Nomor 2 adalah I'm Not a Robot gitu. Yang main adalah Yo Seong Ho. Yo Seong Ho, ganteng gitu ya, ganteng. Terus ceritanya juga lucu gitu, menarik menurut gue. Jadi si cowok ini dia ceritanya ada alergi terhadap manusia. Jadi kalau kena manusia dia bisa berubah gitu ya, kulitnya memerah dan segala macem gitu ya. Alhasil dia tuh kayak sendiri di rumah, nggak punya teman segala macem. Dia akhirnya berteman dengan seorang robot. Ternyata si robot ini adalah manusia, tapi ketika dia nggak tahu ya kalau si robot ini manusia. Ketika dia pegang, ternyata dia nggak alergi. Jadi dia kayak percaya aja kalau si robot ini adalah manusia. Jadi kalian tonton aja, ceritanya juga unyu, menarik, oke. Pokoknya yang gue rekomendasiin tuh bikin kalian senyum-senyum. Gue nggak bisa kasih review karena bingung gue kadang kalau mau nge-review, takutnya gue keceplosan. Jadi gue kayak spoiler gitu ngasih tahu jalan ceritanya. Tapi kalian harus tonton si I'm Not a Robot. Nah, berikutnya adalah ada satu lagi yang mirip I'm Not a Robot, sebenarnya Are You Human tuh. Tapi gue kurang suka jalan ceritanya karena endingnya si cewek ini malah jadi sama si robotnya. Kayaknya nggak logik aja gue. Tapi kalau kalian suka, ya is okay. Yang main juga ganteng, gue suka gitu. Tapi kenapa dibikin jadinya malah sama si robot, bukan sama si manusianya? Nah, jadi kalau kalian penasaran bisa nonton juga Are You Human tuh. Itu jadi kayak ada dua orang yang asli sama cloningannya gitu ya. Cloningannya mukanya persis sama gitu ya. Terus mereka akhirnya si cowok ini dua-duanya suka sama si cewek ini, tapi akhirnya si cewek ini sukanya sama yang si robot. Nggak masuk akal gue, tapi gue tonton, tapi gue nggak suka gitu ya. Kemudian yang ketiga yang gue suka adalah Revolutionary Love gitu, yang main si Won Choi. Aduh, gue nggak tahu sejak kapan gue suka si Won Choi. Gue bahkan nggak tahu dia anggota boy band atau segala macam. Gue tahu dia pemain drama Korea. Ternyata dia boy band. Oke. Ceritanya lucu banget. Dia orang kaya, akhirnya dia nyamar menjadi orang biasa gitu ya.
dan bekerja di perusahaan punya keluarga dia gitu kan ya. Terus akhirnya dia suka sama sesama karyawan bawahan, akhirnya dia memberi perubahan gitu kan ya, dan si cewek ini tuh nggak tahu kalau dia ternyata yang anak yang punya daripada perusahaan ini. Gemes deh pokoknya, kalian nonton deh Revolutionary Love. Kalau kalian suka sama si Won Choi, nanti gue kasih list film-film dia yang gue suka apa aja. Jadi yang keempat ya. Jadi yang keempat adalah The Hairs gitulah. Ini yang main Lee Min Ho atau Lee Min Ho sih? Lee Min Ho gitu ya, si ganteng. Ini film lama, tapi kalau kalian sekarang tonton juga tidak ketinggalan zaman. Settingannya masih bagus, masih keren, masih ganteng. Pokoknya oke banget. Terus ceritanya bagus banget. Di antara semuanya oke lah si The Hairs. Kalian mungkin kalau kalian bingung yang mana yang mau tonton duluan, boleh The Hairs, karena The Hairs ini lah film beberapa tahun lalu, tapi bagus ceritanya, serius, sebagus itu ceritanya. Kalian coba cek ya si The Hairs itu gimana ceritanya tuh, kayak kalian nggak ketebak ketika gue nonton aja, loh kok gini gitu. Pokoknya kalian tonton deh. Gue kadang bingung kalau memberikan sinopsis, kayak takut ngebocorin aja sih jatuhnya. Jadi kalian tonton aja si The Hairs gitu ya, si Lee Min Ho. Nomor 5 ada Hotel King gitu ya. Ini yang main Lee Dong Wook. Gue tuh ya suka kebalik-balik antara Lee Min Ho sama Lee Dong Wook. Segampang itu aja gue kebalik-balik, serius. Yang gue ingat adalah Ji Chang Wook, karena dia suamiku. Ji Chang Wook lupa. Damn, itu doang satu-satu yang gue hafal. Gong Yoo gue hafal gitu. Gue tahu pemain-pemainnya, tapi gue muka-mukanya hafal, nama-namanya tuh wah keder gue coy. Ini satu Lee Dong Wook, Hotel King gitu. Si Hotel King ini juga ceritanya menarik gitu ya, complicated tapi tidak membingungkan, tapi kayak lu dibikin serius nonton gitu. Tapi tentunya di drama Korea yang gue suka ada beberapa part yang pasti kita ketawa-ketawa, pasti kita senyum-senyum gitu ya. Pokoknya endingnya juga keren, happy ending gitu deh. Nah, kemudian yang nomor 6 adalah Strong Woman Do Bong Soon. Ini juga kocak banget, seorang cewek gitu ya yang punya kekuatan superpower. Dia bisa kayak kuat banget tenaganya. Akhirnya dia jadi seorang sekretaris atau bodyguard dari seorang CEO ini, karena si CEO ini bergonta-ganti sekretaris atau bodyguard kan nggak pernah betah sama si cowok ini, tapi si cewek ini betah gitu. Akhirnya bumbu-bumbu asmara dan kekonyolan dan segala macam itu ceritanya unik, lain daripada yang lain. Kalau tadi kayak The Hairs kayak perebutan tahta, terus kemudian juga Hotel King perebutan tahta. Tapi kalau ini kayak lucu aja. Kalau tadi udah cerita lucunya kayak robot. Kalau yang ini si cewek ini punya tenaga yang super kuat gitu. Kalian boleh tonton karena unik banget ceritanya. Juga unyu-unyu si CEO-nya, dan juga si pemeran Do Bong Soon-nya juga nggak yang cantik banget tapi gemesin gitu ya. Maksudnya ya oke lah ya. Gue nggak ngerti gimana film Korea kadang ngeset pemeran utama cewek kadang nggak cantik tapi jadi keren gitu ceritanya. Begitu juga pemain Korea cowok misalnya kayak si A gitu, gue nggak suka tapi ketika gue tonton gue jadi jatuh cinta sama dia, jadi kayak hidup gitu karakternya. Kalau kalian udah pernah gue kasih review Crash Landing on You yang main Hyun Bin, kalian kudu mesti tonton film Hyun Bin yang lain yang jadul is okay, karena filmnya gemes banget. Jadi film Hyun Bin yang lain yang lama-lama yang kalian harus tonton, yang berikutnya yang gue rekomendasinya kalian adalah Memory Alhambra. Gue lupa apa sih namanya, Memory Alhambra apa sih judulnya, adalah Memories of the Alhambra. Wah, lo kalau ngeliat actingnya di situ gemes banget. Tapi minusnya endingnya sih kurang hacep menurut gue. Kayak endingnya ya, gue nggak suka endingnya. Tapi romansa ceritanya boleh lah gitu ya. Alhambra, ternyata Memories of the Alhambra. Jadi ceritanya si Hyun Bin di sini sebagai CEO sebuah perusahaan game. Dia nge-develop sebuah game gitu ya. Sebuah game ini di-develop sama orang lain gitu. Si orang lain ini mau jual ke perusahaan si Hyun Bin. Nah, pokoknya ceritanya menarik di situ karena si orang ini tidak bisa ditemuin sama si Hyun Bin, terus mau didapetin sama kompetitornya. Ya, begitu deh. Tapi kalian bisa tonton si Memories of the Alhambra.
Oke, ya udah ya segitu dulu. Kayaknya udah cukup menemani seminggu kalian gitu ya. Semoga minggu lain gue bisa memberikan rekomendasi film drama Korea, drama Cina, drama Jepang yang gue sukain gitu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, komen di bawah, and share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.